Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita dari kelompok sekian ingin menjelaskan tentang hukum Moore dan konsep sistem operasi. Mulai dari saya perkenalan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas A1 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Barat Ramadan dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Reda Jilino Putra dari kelas A1. Oke, di sini kita akan membahas tentang hukum Moore. Hukum Moore sendiri apa sih menurut kalian? Yo. Mulai dari saya, hukum Moore itu mengacu pada prinsip dalam teori komputer disebut itu hukum Moore. Hukum Moore ini dinamai berdasarkan nama ahli matematika dan ilmu komputer Gordon Moore. Jadi hukum Moore ini dinyatakan pertama kali oleh Gordon Moore pada tahun 1965. Hukum Moore ini tidak boleh disamakan dengan hukum di dalam hukum pidana atau hukum formal lainnya. Sebaliknya ini lebih merujuk pada pengamatan empiris gitu ya, dalam perkembangan teknologi komputer. Oke, dari Bang Farel nih, apa nih hukum Moore sendiri? Kalau menurut saya hukum Moore itu merujuk pada pengamatan yang dibuat oleh Gordon Moore sama salah satu pendiri Intel yang menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah sirkuit terpadu akan mengalami penggunaan kira-kira setiap 2 tahun. Dan pengamatan ini telah menjadi panduan dalam perencanaan jangka panjang di industri semikonduktor yang memengaruhi perkembangan teknologi digital seperti penurunan harga mikroprosesor, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan sensor. Begitu dari saya. Oke, selanjutnya itu hukum Moore ini masih berlaku nggak sih menurut kalian? Kalau saya, jadi sejak pertama kali dinyatakan pada 1965 oleh Gordon Moore, hukum Moore ini telah memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan industri semikonduktor dan teknologi komputer. Ya. Pada dasarnya hukum ini menyatakan bahwa jumlah transistor pada chip semikonduktor dan menggandakan dirinya setiap 18 bulan hingga 2 tahun. Sementara biaya per transistor akan terus menurun gitu ya. Meskipun ini telah mengalami beberapa variasi dan interpretasinya gitu ya, dan tidak selalu diikuti secara presisi setiap 8 bulan. Di konsep intinya tetap berlaku untuk sebagian besar gitu ya, sejarah industri semikonduktor. Peningkatan kinerja dan kepadatan komponen elektronik umumnya telah harus berlanjut seiringnya zaman ya, seiringnya waktu. Meskipun ada beberapa tantangan dan batasan tertentu yang dihadapi seperti masalah fisik dan proses pembuatan chip gitu. Seiringnya perkembangan teknologi, beberapa ahli ini menyatakan apakah hukum ini akan terus berlaku dan bentuk yang sama di masa depan. Meskipun demikian gitu ya, sejumlah inovasi telah prosesan kuantum pada paket chip 3D dan penelitian material baru menunjukkan bahwa industri dan semikonduktor terus berusaha untuk mengatasi batasan yang mungkin muncul pada match-nya gitu. Oke. Gitu. Menurut Farel nih gimana? Menurut saya meskipun suku Moore's Law sebenarnya hubungan empiris daripada hukum fisika, hal ini telah menjadi pendorong utama produktivitas, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa pihak
ada yang berpendapat bahwa humor mungkin tidak lagi relevan karena tantangan teknis dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sama. Menurut saya begitu. Oke. Apakah humor ini akan segera berakhir? Atau gimana? Tentang perkembangannya gitu. Jadi humor ini guys sudah bertahan lama, beberapa dekade dan masih menjadi relevan dalam beberapa hal. Tetapi beberapa pakar dan profesional industri telah mengemukakan pertanyaan tentang lanjutan hukum ini gitu ya. Beberapa alasan mengapa ada keraguan gitu, tentang kelanjutan humor. Gitu ya. Yang pertama itu ada batasan teknologi fisik, dan yang kedua itu ada biaya produksi dan kompleksitas gitu ya, kompleksitas desain gitu ya. Dan inovasi alternatif gitu, dan perubahan paradigma komputasi gitu. Oke, dari Bang Farel gimana? Apakah humor ini akan segera berakhir? Diulang dulu pertanyaan, tadi ada sedikit kendala. Oke. Apakah humor akan segera berakhir sampai saat ini gitu? Atau gimana? Sebentar ya. Siap. Tunggu. Atau mau dilanjut? Bagaimana tadi? Humor ini segera berakhir atau gimana? Lanjut dulu. Enggak dulu. Tadi ada kendala, mohon maaf. Oke. Kalau begitu sepertinya lanjut aja ke sistem operasi ya sekarang. Gimana menurut pandangan Zul tentang konsep sistem operasi ini? Sebentar saya akan jawab tadi. Oke, yang tadi ya tentang apakah humor ini akan segera berakhir? Ya. Menurut saya humor yang kan bahwa jumlah transistor dalam sirkuit terpadu akan mengalami pengadaan kira-kira yang saya sebut setiap tahun, telah menjadi panduan dalam perencanaan jangka panjang di industri semikonduktor. Meskipun ini telah dikemukakan selama lebih dari 50 tahun, humor masih mengakui dalam perkembangan teknologi komputer. Namun, beberapa pihak ada yang berpendapat bahwa humor mungkin akan segera berhenti berlaku karena kendala teknis seperti ukuran transistor yang semakin kecil dan biaya pengembangan teknologi yang semakin tinggi. Meskipun demikian, beberapa perusahaan masih berusaha untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk memenuhi humor. Siap. Berarti intinya humor itu adalah sebuah sistem ya. Lalu saya ingin sekarang terakhir ya, saya ingin menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi menurut saya adalah suatu perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan kepada program aplikasi. Sistem operasi dapat didefinisikan sebagai lapisan abstraksi antara perangkat keras dan program aplikasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, yaitu mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan layanan program aplikasi, mengelola sumber daya perangkat keras. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, penyimpanan. Menyediakan layanan kepada aplikasi. Sistem operasinya menyediakan layanan kepada program aplikasi seperti layanan input atau output, layanan manajemen file, dan layanan jaringan. Dan
Sistem operasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti arsitektur, lalu di sini ada arsitektur, kelas sistem, lalu tingkat abstraksi. Sistem operasi telah menjadi salah satu perangkat lunak yang paling penting dalam dunia komputer. Sistem operasi memungkinkan komputer untuk berfungsi dan memungkinkan program aplikasi untuk berjalan. Jadi sistem operasi itu kayak gimana caranya si komputer atau aplikasi tersebut berjalan melalui si sistem operasi itu gitu. Ya, sekian ya dari kelompok berapa? 5 ya? Pokoknya kelompok kami gitu. Ya, kelompok kita segitu saja. Ada beberapa kata Ya, salah itu. Tidak ada yang salah karena yang betul itu ada hanya Allah SWT. betul. Cakep, Bang Farel. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.